Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Niki ekone jenengan kurang cekak menggaung nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad selalu teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita kemarin sampai ayat 125. Insyaallah sekarang kita mulai ayat 126 dengan harapan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan dan keimanan kita, ketakwaan dan ketebalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanqimu minna, dan tidaklah kamu dendam kepada kami, illa an amanna, melainkan bahwa kami beriman, bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami, lamma ja'atna, tatkala datang kepada kami, Rabbana, ya Tuhan kami, afril, curahkanlah alaina, atas kami, sabrun, kesabaran, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami, muslimina, bersama orang-orang yang muslim.
muslim atau menjadi orang-orang yang muslim. Jenengan jelas tak Pak? Mboten menggaul. Perasaan kula menggaul. Oh error. Nggih. Nggih. Yang penting jenengan jelas ya. Kula kuwatir gak jelas ya. Iki wis ngrungokno gak jelas. Nggih. Ya jadi kemarin sudah proses pertunjukan yang diadu dari kedua belah pihak. Satu dari para tukang sihirnya Fir'aun yang diundang ke istana untuk melawan mukjizat dari Nabi Musa. Ternyata pertandingan itu dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh Nabi Musa. Jadi pertandingan itu dimenangkan oleh Nabi Musa setelah ular-ular yang banyak itu dimakan semua sama ular mukjizat dari tongkatnya Nabi Musa. Setelah habis, apa yang terjadi? Para tukang-tukang sihir itu yang dibangga-banggakan oleh Fir'aun ternyata setelah itu beriman, menjatuhkan dirinya untuk bersujud dan beriman kepada Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa. Nah, setelah para tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa, betapa kecewanya Fir'aun. Nah, sehingga Fir'aun mau menghukum para tukang-tukang sihir itu dengan cara apa? Dengan cara memotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara bersilang. Hukumannya begitu. Jadi dipotong tangan tengene karo kaki kirinya. Kalau enggak begitu, tangan kirinya, kaki kanannya secara bersilang. Diancam seperti itu, ya, para tukang sihir itu juga tidak takut, tidak gentar. Mereka malah berdoa, Rabbana lamaja'na, Rabbana afrigh alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami menjadi orang-orang yang berserah diri. Itu tukang-tukang sihir. Kemudian setelah itu Waqala dan berkata al-mala'u, para pemuka-pemuka min qaumi Fir'auna, dari kaumnya Fir'aun, orang-orang terkemuka mereka itu berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa, apakah kamu akan membiarkan Musa wa qaumahu dan kaumnya liyufsidu, supaya mereka berbuat kerusakan fil ardi, di bumi Mesir ini, wa yadharoka, dan meninggalkan kamu, wa alihataka, dan sesembahan-sesembahan kamu. Apa yang akan kamu perbuat wahai Fir'aun? Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya, para pengikutnya, akan merusak di bumi Mesir ini dan akan meninggalkan kita dan juga akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita? Qala, Fir'aun berkata, sanuqatilu, akan kita bunuh, abna'ahum, anak-anak laki mereka, wanastahyi, dan akan kami biarkan hidup, nisa'akum, anak-anak perempuan mereka, wa inna, dan sesungguhnya kami, fauqahum, di atas mereka, qahirun, orang-orang yang tetap memaksa, bisa memaksa mereka, bisa memimpin mereka. Maka ketika Fir'aun ditanya oleh para pemuka-pemuka kaumnya, pengikutnya, bagaimana wahai Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya ini berada di bumi Mesir ini? Kalau begitu akan membuat kerusakan di bumi Mesir ini dan akan meninggalkan kamu, bahkan meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu. Maka
Fir'aun mengatakan, tidak, kita akan membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita akan tetap bisa memimpin mereka, memaksa mereka. Itu Fir'aun. Maka ini berarti yang kedua kalinya, karena ketika Nabi Musa itu masih kecil, ketika Nabi Musa itu masih bayi, Fir'aun ini telah menerapkan akan membunuh anak-anak dari keturunan Bani Israel. Gara-gara ada api yang keluar dari kampung orang-orang Bani Israel, api itu berjalan menuju istana Fir'aun dan membakar istana Fir'aun. Maka dengan mimpi itu paranormal itu dikumpulkan, dan apa yang akan terjadi? Maka paranormal itu mengatakan bahwa nanti akan ada seorang keturunan dari Bani Israel, orang-orang keturunan Bani Israel, bayi laki-laki, dan kelak bayi laki-laki itu akan dapat mengalahkan Tuhan, akan dapat mengalahkan kerajaan Tuhan. Waktu itu Fir'aun sudah memberlakukan, kalau begitu kita bunuh saja setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel, kita bunuh, yang perempuan kita biarkan hidup. Di tengah-tengah itu Nabi Musa kecil ini dilahirkan, kan begitu kan, sampai ibunya itu harus bagaimana menyelamatkan ini, sampai dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di sungai Nil itu. Nah, maka ketika ini terjadi, Fir'aun akan menerapkan itu kembali. Sanuqatilu abna'ahum, akan kita bunuh anak-anak laki mereka, biar tidak ada generasi penerusnya dari kalangan Bani Israel, dan dibiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Itu. Kemudian berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu, minta tolonglah kalian billahi, kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian, innal ardo, sesungguhnya bumi ini, lillahi, milik Allah, yurithuha, yang Allah akan mewariskan bumi ini, mayyasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wal akibatu, dan akibat akhir kesudahan yang baik, lil muttaqin, pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Nabi Musa memberikan pendalaman keyakinan kepada kaum Bani Israel yang waktu itu ditindas oleh Fir'aun, dijadikan budak oleh Fir'aun di negeri Mesir itu. Nah, terus, ini keluhannya dari kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Qalu, mereka Bani Israel berkata, udina, kami telah ditindas, min qabli an ta'tiyana, sejak sebelum kamu datang kepada kami Musa, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami. Iki wadulane Bani Israel. Wa mim ba'di ma ji'tana, dan sesudah kamu datang kepada kami juga kami masih merasakan penindasan-penindasan dari Fir'aun. Terus Nabi Musa berkata, asa, semoga Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, ayyuhlika, membinasakan aduwakum, musuh kalian, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, wa yastakhlifakum, dan Allah akan memberikan kepemimpinan kepada kalian fil ardi, di bumi Mesir ini. Fayanduro, maka perhatikan, kaifa, bagaimana, bayanduro, maka Allah akan melihat, kaifa, bagaimana, ta'maluna, yang kalian kerjakan.
Nah, jadi ketika kaumnya itu wadul kepada Nabi Musa bahwa kami ini sudah lama ditindas oleh Fir'aun ini. Sejak kamu belum datang kepada kami dan sampai sekarang Fir'aun juga telah menindas kami dengan lama. Oleh karena itu Bani Israel disuruh ista'inu bis sabri, minta tolonglah kamu dengan sabar, kepada Allah dengan sabar. Semoga Allah membinasakan musuh kalian yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yastakhlifakum fil ardi, dan Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kepada kamu sekalian di bumi ini. Ya maksudnya di bumi Mesir waktu itu. Fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian kerjakan. Nah, jadi itu kaumnya Nabi Musa. Walaqad akhadna, dan sungguh telah kami timpahkan. Walaqad, dan sungguh benar-benar akhadna, telah kami timpahkan ala Fir'auna, kepada pengikut Fir'aun, bisinina, dengan masa paceklik bertahun-tahun, wanaksin, dan kekurangan minas samaroti, dari buah-buahan, la'allahum, agar mereka yadzakkarun, mereka mau mengambil pelajaran. Setelah itu tidak lama Mesir ini kekeringan. Allah menguji ya dengan azabnya, dengan cobaannya berupa kekeringan bisinin, beberapa tahun dilanda kekeringan sehingga tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, buah-buahan juga tidak berbuah. Nah, itu ditimpahkan oleh Allah kepada Fir'aun yang mengaku berkuasa tadi itu. Gimana ketika ditimpa kekeringan, iso enggak nekakno udan, atau iso enggak gawe udan. Ya. Nah, setelah kekeringan faida ja'adhum, maka apabila datang kepada mereka al-hasanatu, kebaikan, al-hasanatu, kemakmuran, al-hasanatu, kemewahan, al-hasanatu, kesuksesan. Ya. Qalu, mereka berkata, lana bagi kami hadhihi, ini. Itu maksudnya begini. Oh, kesuksesan ini karena hasil kerja kami. Itu Pak maksudnya itu. Ya kesuksesan ini masa panen yang berlimpah. Ya, memang kami dengan pakai ilmu menanam ini dengan jerih payah kami. Ya, gitu. Wa in tusibuhum, dan jika menimpa kepada mereka sayyi'atun, kejelekan, sayyi'atun, malapetaka, sayyi'atun, masa paceklik, sayyi'atun, gagal panen, banyak dan lain sebagainya, yatoyaru, mereka menimpahkan kesialan itu bi Musa, dengan Nabi Musa, waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Iki goro-goro Musa ini. Ngono kan. Fir'aun itu. Dulu sadurunge Musa teko rene gak lapo-lapo gitu kan. Ini goro-goro Musa karo pengikute sing nggawa ajaran-ajaran baru. Makane kan udan. Tapi nek dheweke itu dikei kemakmuran, kebaikan. Bilangnya apa? Lana hadi. Oh, ini karena kami hasil kerja kita, karena kita pakai ilmu, kan begitu Pak. Tapi ketika mereka itu ditimpa kejelekan, keburukan, gagal panen, dengan seenaknya menuduh yatoyaru bi Musa wa mama'u. Wah, kesialan ini gara-gara Musa. Nah, ini juga sama yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Pak. Jadi orang Mekah itu yes, kalau kurmanya juga berhasil, anggur-anggurnya juga panen dengan baik, mereka berbangga ya, membangga-banggakan tenaganya, membangga-banggakan ilmunya. Tapi kalau mereka ditimpa kekeringan, gagal panen, ini gara-gara Muhammad ini. Ya begitu Pak.
ya, menuduh nabinya seenaknya sendiri. Nah, jawabannya, ala ingatlah, innama ta'iruhum, sesungguhnya hanyalah kesialan kamu sekalian itu indallah, dari sisi Allah. Itu loh. Bukan aku penyebabnya. Yang membuat kamu beruntung, bejo itu juga Allah. Yang membuat kamu itu naas, kena musibah, gagal panen itu juga Allah. Itu maksudnya biar bisa mengambil pelajaran gitu. Digawe ngono. Intallah innama ta'iruhum intallah. Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah dari sisi Allah, bukan penyebab seseorang. Walakinna, dan akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, mereka tidak mengetahui kalau keberhasilan itu sesungguhnya dari Allah. Kegagalan, bahwa kegagalan itu adalah sesungguhnya juga dari kita yang kurang teliti. Tapi ingatlah bahwa kalau kesuksesan seseorang itu adalah semata-mata dari Allah. Begitu. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Tidak bisa. Jadi ya sama saja dengan begini loh, Pak. Orang itu pekerjaannya sama, tapi dapatnya rezeki kan gak sama. Dan sama dengan begitu, ya, tidak bisa dong bagi yang dapat untung banyak, oh, karena kita pakai ilmu, nompono gak pakai ilmu, ya tidak bisa. Ya jangan dalam gitu, nggak bisa. Kadang-kadang dagang wis di-manage demikian rupa, ya karena Allah tidak memberikan kesuksesan lewat jalan itu, ya nggak akan ada kesuksesan. Kadang-kadang dodolan biasa terus digawe sukses karo Allah, ya banyak kok. Di daerah saya itu Wage itu, Pak, ada pentol kabel itu. Itu terkenal sekali itu, Masya Allah. Ternyata katanya cabangnya di mana-mana, Pak. Padahal cuma pentol gitu loh, Pak. Ya Allah. Nah itu katanya akhirnya sak keluarga itu pengusaha pentol semua. Sampai iso haji, sampai iso umroh. Ayo coba. Sampai iso haji, iso umroh, goro-goro kesuksesan lewat pentol. Gitu loh. Padahal juga buatnya juga ya sederhana kan. Nah gitu. Jadi ini yang kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kalau datangnya rezeki itu mutlak dari Allah. Kita memang sama-sama disuruh berikhtiar, tapi dapatnya rezeki Allah yang membagi. Kan begitu ya? Tidak sama. Ya, tidak sama, Pak. Iki nek gak orang punya ilmu, Pak, itu gampang suudon. Dheweke dodol gak payu, tanggane laris. Ya sono ae, lho iku gawe penglaris iku. Aku ro nang dukun kono. Aku ro nang dukun kriyan. Ono ae persangkaan. Mergo dheweke gak laris, tanggane laris. Makanya nyebar fitnah nang kanca-kancane iku lho kanggo penglaris iku. Sapa dukun kono, sapa dukun kene. Gak karo-karuan ngomong wis gak bener kan. Tapi kalau orang itu ilmunya kuat, ya sudah dibalik namanya nang Allah. Kan gitu loh. Ya memang pekerjaan bisa ditiru, pekerjaan bisa sama, tapi rezeki tidak sama. Kan gitu. Nah, qalu mahtati nabihi min ayatin litasharona biha famanah nulaka bimu'minin. Ya, ketika Nabi Musa itu mengomentari tentang kesialan yang ditimpahkan oleh oleh Firaun dan para pengikutnya, bahwa kesialan itu datangnya dari Allah, maka mereka menjawab, qalu mahma ta'ti nabi, sekalipun kamu mendatangkan kepada kami Musa min ayatin, dari ayat-ayat, litas harona biha,
itu kan kamu ingin mensihir kami. Dia dengan ayat itu. Allah itu sihir Musa. Fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan percaya kepadamu. Itu. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Musa itu sama sekali tidak diterima oleh Fir'aun dan pengikutnya. Nah, gitu. Setelah itu fa'arsalna, maka kami kirim Allah ini alaihim, atas mereka Fir'aun dan para pengikutnya at-tufana, tofan itu hujan yang hujan yang disertai angin sampai banjir, itu jenenge tofan, Pak. Makanya angin tofan itu ya teko iki, Pak. Sing diarani angin tofan itu angin sing pepater sing menghancurkan semuanya, itu jenenge tofan. Al-Quran memang ono. Fa'arsalna, maka kami kirim, kata Allah, alaihim, kepada Fir'aun dan pengikutnya at-tufana, banjir bandang disertai angin. Pokoknya ngono, tofan itu julukane angin kenceng, udan sampai banjir, tofan. Terus setelah itu wal jaroda, dan belalang. Mereka dilanda belalang, Pak. Jadi belalang itu masuk ke rumah-rumah mereka, Pak. Ya, kayak itu loh, datangnya musim penghujan, kan wakai kutu-kutu gini. Lah itu menimpa di rumah-rumah Bani Israel, Pak. Ya, jadi wis tanani sore iku becek mergo habis kena topan mau banjir. Terus setelah itu wal jaroda, Allah mengutus belalang itu masuk ke rumah-rumah mereka. Terus wal kumalah dan kutu, kutu yang masuk di pakaian-pakaian mereka. Kutu itu iso tumo, iso pokoknya hewan sing gremet cilik-cilik itu masuk di baju-baju mereka. Wal kumala, dan kutu. Makanya pakaian naik kotor diarani kumel. Akeh kutune. Bahasa Arabe kumala, kutu. Wadhofadi'a, dan kodok. Wadhofadi'a, dan katak. Wis katak itu untuk rumah-rumahnya mereka, Pak. Masuk gang-gang mereka, masuk rumah-rumah mereka. Pabrik katak. Gitu ya. Dilanda oleh Allah begitu. Wadama, dan darah. Maksudnya darah itu begini, Pak. Wadama dan darah bukan berarti kok darah begitu, enggak. Air yang ada di rumah-rumah mereka itu berubah menjadi darah semua. Air sumur mereka itu menjadi darah semuanya. Air yang dipakai mereka mandi, pakai mereka minum itu menjadi darah semua. Ayatin mufassolat, itu tanda-tanda kekuasaan Allah, mufassolatin yang terperinci semua. Maksudnya terperinci, ya ono taufan, ya ono belalang, ya ono kutu, ya ono kodok, ya ono berupa darah, gitu loh. Ya, terperinci ayat-ayat Allah semuanya itu. Fastakbaru, lalu mereka sombong, menyombongkan diri. Wakanu, dan mereka adalah kaum mujrimin, yang berbuat dosa. Habis dilanda masa paceklik, mari ngono, kemudian diberi masa kemewahan, mereka sombong, kemudian mereka masih saja didakwai Nabi Musa tidak percaya, bahkan Nabi Musa dibilang tukang sihir, gak percaya, tidak famanahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan beriman kepadamu Musa. Lalu diberikan ini tadi,
Wes setelah dilanda taufan, belalang, kutu, katak, darah, fastakbaru, lalu mereka sombong, wa kanu qauman mujrimin. Nah, ini walamma waqa'a, maka tatkala terjadi alaihim atas mereka ar-rijsu, yaitu siksaan di atas tadi itu, dilanda taufan, belalang dan lain sebagainya. Ini qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u, mohonkanlah lana kepada untuk kami, robbaka, kepada Tuhanmu, bima, dengan apa yang ahida, telah menjanjikan, indaka, di sisimu. Musa, tolong kamu Musa, kamu berdoa kepada Tuhanmu Musa. Begitu. Mereka sudah tidak mampu, walaupun Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, ngirekno kodok gak mampu. Diusir kaya apa kodok tetep akeh dong. Belalang gak iso, Pak. Dengan teknologi waktu itu, segala kekuatannya Fir'aun dan bala tentaranya dikerahkan, ngirekno walang tok lho gak. Sek pancet, Pak. Nah kan berarti kan dihina. Ayo, kon nek pancene sombong, kuat, ngaku dadi pangeran kaya aku, wis saiki tak kei makhlukku sing hina wae. Kan begitu, Pak. Tak kei makhlukku sing hina-hina wae. Lah ya apa? Walang. Kan begitu kan, kutu. Kan kodok, kan begitu kan. Ayo wis sirekno wis kon iki nek mampu, kan begitu. Ternyata dengan segala kemampuan yang dimiliki gak mampu, Pak. Lalu mereka itu wadul kepada Nabi Musa, ya Musa, ud'u lana rabbak. Musa, doakan kami kepada Tuhanmu, bima indaka indak, seperti yang dijanjikan oleh Tuhanmu kepada kamu. Lain kasafta annar rijza lalu minan nalaka. Sungguh jika kamu bisa menghilangkan adab ini semua, anna dari kami, ar-rijza, adab ini yang berupa di atas tadi, lanu minan nalaka, sungguh kami akan beriman laka kepadamu. Nah, gitu. Ini janji ini Fir'aun dan bala tentaranya. Karena wis keseling mau. Walanur silantaka, dan kami akan melepaskan ma'aka bersamamu Bani Israel, yaitu Bani Israel. Itu. Nah, kemudian falamma kasyafna anhum, maka tentunya Nabi Musa juga berdoa kepada Allah, karena janjinya mereka itu satu, beriman, yang kedua Bani Israel dilepaskan, mau diajak Nabi Musa ke Palestina, kan begitu, Pak. Nah, karena janji itu Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dihilangkan semua siksaan, azab yang menimpa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Walamma kasyafna, maka tatkala kami hilangkan, anhum dari mereka, ar-rijza, siksaan, ya berupa di atas tadi itu, taufan, belalang, kutu, katak, darah, ila ajalin, ya dengan berjalannya waktu, sesuai dengan waktu yang dijanjikan, hum balighu, yang mereka janjikan, idahum yang usun, tiba-tiba mereka berbohong. Nah ini, Pak, tiba-tiba mereka berbohong, gak sesuai dengan janjinya, tetap tidak beriman kepada Allah. Maka janjinya Allah, ancaman Allah, oh nek wis tak kei cobaan ujian kaya ngono, masa paceklik mari ngono tak balekno meneh ya sik gak gelem beriman, kan gitu kan. Tak kei taufan, tak kei bencana kaya ngono mau, belalang, kutu, terus darah, katak, ternyata juga mereka mau sadar, tapi ketika kami kembalikan ternyata mereka berbohong. Oke, setelah itu tunggu saja ya azab terakhir dari kami, kata Allah.
Fantakomna maka kami mengadab minhum dari mereka, fa'aghraqnahum maka akan kami tenggelamkan mereka. Iki terakhir iki. Gak ono ampun iki, wis ping 3 soalé. Fa'aghraqnahum maka akan kami tenggelamkan mereka fil yammi ke dalam lautan. Tenang aja Musa, tungguin di lukas. Gitu kan? Bi annahum karena sesungguhnya mereka kadzabu, mereka berdusta, mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, wakanu dan mereka adalah anha dari ayat-ayat ini, ayat-ayat itu tadi ghafilin, mereka orang-orang yang lalai, mereka orang-orang yang lupa. Tenang saja Musa, wis dilungkas tak lepin ke laut. Terakhir akan begitu kan. Jadi sebenarnya Allah itu memperingatkan hambanya itu tidak sekali berbuat langsung dihabiskan, itu enggak, berkali-kali sudah. Itu tadi sudah diingatkan Pak Ceklik tadi beberapa tahun. Mari ngono dibalikno meneh, ya sik gak beriman kan begitu kan. Mari ngono dikeki meneh. Ya tetap tidak mau beriman, ya ketiga kalinya ya akan ditenggelamkan oleh Allah ini nanti. Ini sudah terakhir. Setelah itu habis riwayat Fir'aun dan bala tentaranya. Gitu loh. Wa aurasna dan kami mewariskan al-qauma kepada kaum alladzina orang-orang yang kanu mereka dulu yustad'afuna mereka ditindas. Kami akan mewariskan, memberikan kekuasaan setelah ditenggelamkan loh nanti. Setelah nanti ditenggelamkan Fir'aun itu, kami akan mewariskan bumi Mesir itu kepada orang-orang yang dulu ditindas, yaitu Bani Israel. Masyariqul ardi, bumi bagian timur, wa maghribaha dan bumi bagian barat, allati barokna fiha, yang bumi itu diberkahi oleh Allah. Negara Mesir itu subur loh Pak, subur kayak Indonesia begini, tanaman apa saja ada. Watamat dan sempurnalah kalimat rabbika, kalimat dari Tuhanmu, al-husna yang baik, ala Bani Israel, atas Bani Israel, bima sabaru, disebabkan karena mereka bersabar. Wadamarna dan kami binasakan, kami hancurkan, maka nayasna'u Fir'aun, apa tipu daya yang dibuat oleh Fir'aun, wa qaumuhu dan kaumnya, wa makanu dan tidaklah mereka ya'risyun, mereka dapat tinggal di bumi itu. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan tentang perjalanan Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Nabi Musa ini tergolong nabi yang ulul azmi. Nabi yang ulul azmi itu ada 5. Ulul azmi itu nabi yang terkenal kesabarannya. Ya, 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. Nabi yang paling banyak mendapat tantangan dari kaumnya, gitu kan. Kemudian mereka bersabar, maka disebut ulul azmi. Tapi di antara 5 nabi yang ulul azmi ini, yang paling sabar menghadapi kaumnya itu Nabi Muhammad.
ya, yang maksudnya tidak punya cacat untuk kepada kaumnya ini Nabi Muhammad. Semua nabi itu punya doa pamungkas. Maksudnya doa pamungkas itu doa untuk mendatangkan azab untuk kaumnya gitu. Lah, semuanya itu sudah pernah diminta ketika di dunia. Satu-satunya nabi yang belum minta doa pamungkasnya itu Nabi Muhammad. Lah, doa pamungkasnya Nabi Muhammad itu diminta nanti ketika di akhirat, yang berupa syafaat itu kan, yang berupa syafaat itu. Itulah sehingga Nabi Muhammad itu dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin para nabi dan para rasul. Dan itu sudah terbukti Bapak-bapak. Ketika Nabi Isra Mi'raj saja, Nabi sebelum naik ke Sidratil Muntaha di Masjidil Aqsa kan Nabi sholat 2 rakaat dulu. Yang makmum para nabi-nabi dan rasul, Nabi Muhammad yang disuruh menjadi imam. Jadi nabi-nabi itu juga sudah paham bahwa Nabi Muhammad itu memiliki derajat yang tinggi dibanding nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad menjadi imam sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah itu Mi'raj, naik sampai menghadap kepada Allah. Begitu Pak. Tapi itu di alam, sudah bukan alam dunia, bukan alam dunia seperti ini, sudah bukan alam dunia nyata seperti ini. Ada yang mengatakan alam malakut, alamnya malaikat sudah masuk alamnya sana. Gitu nggih, ulul azmi itu yang terkenal kesabarannya. Nah, gitu. Nah, ini termasuk bulan Rajab kan, sudah masuk bulan Rajab, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab. Maka ketika Rasul itu masuk kepada bulan Rajab, ada doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajaba, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah umur kami Ramadan, sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Ini kita sudah masuk Rajab, sudah tengah-tengah, oke? Sudah tengah-tengah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan umur kita, okay, memberikan kesehatan kepada kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.